Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 2 TPB 51 akan mempresentasikan tentang tugas biomimikri kami yang mengadaptasi kemampuan dari ikan pari. Perkenalkan, nama saya Abdullah Mustafa Akmal dengan NIM 122150069. Saya Selviana Rizky dengan NIM 122150068. Perkenalkan, nama saya Chris John Sitinjak dengan NIM 122150074. Saya Cynthia Margaret Hutagalung dengan NIM 122150086. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Insani dengan NIM 122250091. Perkenalkan, nama saya Doria Selvi Rowli dengan NIM 122250093. Perkenalkan, saya Rima Permata Adianti dengan NIM 122250113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Ahyar dengan NIM 122250122. Pengertian dari biomimikri sendiri yaitu, biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian diaplikasikan pada teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Pada pembahasan materi biomimikri kali ini, kelompok kami akan mengangkat dan mengkaji ikan pari sebagai objek dari tugas besar kali ini. Apa yang dimaksud dengan tunanetra? Tunanetra merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi menjadi dua, yaitu buta total atau buta blind, dan masih mempunyai sisa penglihatan atau low vision. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatan, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera-indera yang lain seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa, misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Adapun hewan yang menjadi inspirasi konsep biomimikri kami adalah ikan pari. Menurut Anonim, pada tahun 2008, ikan pari merupakan salah satu jenis ikan yang termasuk dalam kelas sub Elasmobranchi. Ikan ini dikenal sebagai ikan batoid, yaitu sekelompok ikan bertulang rawan yang mempunyai ekor seperti cambuk. Ikan pari memiliki celah insang yang terletak di sisi ventral kepala. Sirip dada ikan ini melebar menyerupai sayap, dengan sisi bagian depan bergabung dengan kepala. Bagian tubuh sangat pipih sehingga memungkinkan untuk hidup di dasar laut. Kemampuan ikan pari. Ikan pari memiliki kemampuan mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Medan listrik tersebut dihasilkan oleh aktivitas otot yang berfungsi untuk mendeteksi makanan dan musuh yang ada di sekitar. Alat penerimaan rangsang berupa medan listrik pada ikan-ikan tersebut disebut elektroseptor. Elektroseptor terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh ikan pari dan ikan hiu. Selain itu, ikan pari juga memiliki kemampuan menggunakan medan magnet untuk menentukan lokasi mereka dan melakukan migrasi jarak jauh, juga menggunakan sistem serupa untuk navigasi. Tubuh ikan pari mengandung magnet yang berfungsi sebagai kompas, sehingga dapat menjadi petunjuk arah bagi mereka. Desain alat Smebel. Tempat depan ada dua komponen, yaitu Arduino Uno dan sensor. Arduino Uno untuk mengendalikan komponen elektronika di dalamnya, sedangkan sensor untuk mendeteksi objek-objek yang ada. Dan dari tampak samping ada baterai untuk menyimpan listrik di dalamnya, dan sensor kapasitif proximitif untuk mendeteksi objek logam maupun non logam, dan earphone untuk alat audio
atau untuk mendengar. Struktur alatnya ada kabel, earphone, Arduino Uno, baterai. Dan irisan melintangnya terdapat kain yang di dalamnya ada busa dan kotak pelindung komponen untuk melindungi komponen listrik yang ada di dalamnya. Dan terakhir ada komponen listrik. Cara kerja alat ini yaitu, alat ini dilengkapi dengan sensor kapasitif proximity yang mampu mendeteksi objek logam maupun non-logam seperti kayu, tembok, dan makhluk hidup. Alat ini memiliki jangkauan sekitar 1,6 meter. Saat suatu objek memasuki daerah jangkauan, sensor akan mendeteksi objek tersebut dengan cara mengukur perubahan kapasitansi medan listrik sebuah kapasitor yang disebabkan oleh sebuah objek yang mendekatinya. Ketika sensor mendeteksi objek, sensor mengirimkan sinyal yang menjadi inputan untuk microcontroller atau Arduino. Inputan yang telah diproses microcontroller dikirimkan ke headset dan menghasilkan output berupa suara yang memberitahu posisinya. Lalu cara kerjanya yaitu dari rangkaian listrik menggunakan rangkaian seri sehingga dapat lebih menghemat daya. Lalu pertimbangan kesehatannya tidak menggunakan GPS untuk menghindari kerusakan otak akibat radiasi yang dipancarkan oleh GPS. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 1. Yaitu membantu orang tunanetra untuk dapat mengetahui kondisi di sekitar. Yang kedua, praktis dan nyaman jika dipakai. Yang ketiga, alat didesain menarik dan mudah dioperasikan bagi orang tunanetra. Kekurangan. Yang pertama, harganya mahal. Yang kedua, memiliki area jangkauan yang tidak terlalu luas. Yang ketiga, memungkinkan terjadinya error sistem pada pengaturan alat dan menyebabkan voice over-nya tidak memberitahukan apa yang mendekati di sekitarnya. Yang keempat, terdapat jangka waktu pemakaian karena alat menggunakan sumber baterai. Kesimpulan dari hasil presentasi kami mengenai Smable pada topik biomimikri adalah tunanetra merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dengan indera penglihatannya. Oleh sebab itu, kami merancang headband yang terinspirasi dari ikan pari untuk penderita tunanetra. Adapun kemampuan ikan pari yang membuat kami terinspirasi, yakni ikan pari memiliki kemampuan mendeteksi medan listrik kecil yang dihasilkan oleh hewan lain. Dan ikan pari juga memiliki kemampuan menggunakan medan magnet untuk menentukan lokasi mereka dan melakukan migrasi jarak jauh untuk menggunakan sistem serupa yang disebut juga navigasi. Headband ini sudah dirancang dengan beberapa kriteria dan cara kerja yang sudah mumpuni. Namun, selain memiliki kelebihan yang cukup menarik, headband ini juga memiliki beberapa kekurangan. Tetapi dilihat dari beberapa kriterianya, headband sudah cukup baik untuk membantu saudara-saudara kita yang mengalami tunanetra. Sekian hasil presentasi kami dan mengenai kesimpulannya, terima kasih.